ada sinyal yang sangat menarik dalam conference KTT G20 ini antara US dan China, di mana mereka sepakat akan terus membangun dialog ya yang lebih kompetitif tanpa membicarakan suatu potensi daripada ketegangan ataupun persaingan bisnis akibat peperangan Ukraina dan Rusia, terutama dalam hal yang ditawarkan oleh Xi Jinping untuk berkunjung bahkan ke Cina dengan pendekatan pertukaran people to people kepada Joe Biden. Jadi ini merupakan sinyal yang sangat baik dalam menurunkan ketegangan kedua negara superpower ini, Mbak Sinta. Dan ini bisa kita tangkap bagaimana potensi kerjasama dalam hal memanfaatkan program daripada yang sudah dicetuskan di KTT kemarin, yaitu Pandemic Fund, dan juga ada skema investment trust daripada yang ditawarkan dua negara besar ini, terutama dari Amerika. Dan ini pastinya bisa sangat diutilize oleh pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha logistik di Indonesia, untuk bisa dapat menangkap ataupun bahkan menurunkan intensitas daripada potensi-potensi krisis ke depan ini, Mbak Sinta. Baik, sekarang kita ke Pak Mamit. Pak Mamit, kalau menurut Pak Mamit sendiri ini bagaimana dampak dari perbaikan hubungan antara China dan juga Amerika Serikat terhadap harga komoditas, Pak Mamit? Ya, makasih Mbak Sinta. Saya kira ini menjadi peluang yang bagus ya, ketika dua negara besar yang selama ini berseteru akhirnya bisa dalam posisi yang akan berdamai dan tidak ada lagi perang dingin dan juga tidak ada konflik. Saya kira ini akan membuat pasar semakin percaya bahwa ke depan isu terkait dengan permasalahan antara China dan juga Amerika ini bisa lebih clear dan tidak akan mengganggu jalannya ekonomi secara global. Apalagi saat ini kan dunia sudah dibayangi dengan adanya wacana krisis resesi di 2023 gitu kan, yang sudah ramai diperbincangkan, dan dengan adanya apa yang disampaikan antara Amerika dan China, saya kira ini menjadi peluang yang bagus sekali, dan saya kira ini bisa membuat pasar semakin terpercaya dan harga komoditas juga akan cukup bagus gitu kan ya, karena dengan demikian ya, potensi terjadinya krisis yang selama ini dikhawatirkan sedikit banyak bisa berkurang dengan adanya kesepakatan damai ataupun tidak adanya perang dingin lagi antara Rusia dengan antara China dan juga Amerika. Dengan demikian saya kira harga komoditas akan tetap stabil, saya kira, karena kan dikhawatirkan adalah ketika nanti krisis ini terjadi, resesi terjadi di 2023, harga komoditas akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan juga daya beli masyarakat juga akan mengalami penurunan. Tetapi ketika ada harapan yang tercermin dalam KTT G20 ini terkait dengan hubungan antara China dan Amerika, saya kira mudah-mudahan ini menjadi sinyal yang sangat bagus bagi perekonomian secara global dan juga pastinya bagi teman-teman pengusaha agar bisnisnya terus berjalan dan perekonomian Indonesia pun bisa tumbuh kembali, bisa bangkit kembali pasca pandemi kemarin, dan ekonomi global pun masih tetap dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak terlalu mengalami penurunan, Mbak Sita. Baik, Pak Mamit, tapi menarik jika kita perhatikan begitu ya Pak, ini bahwa isu transisi energi ini menjadi topik yang paling alot dalam pembahasan G20 di Bali. Tapi sebetulnya ada kepentingan apa sih Pak di antara masing-masing negara ini? Ya, saya kira pastinya kepentingannya bagaimana sebenarnya bicara tentang transisi energi, saya kira kepentingannya sama, bagaimana kita menjaga bumi ini menjadi lebih baik lagi lah. Bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga secara global ya bumi ini masih bisa baik-baik saja dan bisa mengurangi pemanasan global yang memang dikhawatirkan bisa nanti merusak bumi kita ini. Dan pastinya hanya saja kan saat ini saya melihatnya bahwa masing-masing negara punya kepentingan sendiri gitu kan ya, terutama negara-negara maju yang memang saya melihat bahwa mereka sejauh ini juga masih cukup tergantung dengan energi fosil ya, dan bahkan sehingga apalagi kemarin terjadi krisis antara Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan kembali PLTU di Uni Eropa itu kembali hidup kembali karena memang mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu kan ya. Dengan demikian masing-masing punya kepentingan, dan saya kira Indonesia sebagai negara yang memang menjadi tulang punggung daripada transisi energi, dan dengan posisi kita sebagai negara khatulistiwa yang mempunyai banyak hutan, kita masih mempunyai peranan yang sangat penting. Tetapi hanya saja saya kira tekanan-tekanan kepada kita ini sangat luar biasa gitu kan ya, untuk kita melakukan yang namanya transisi energi tersebut, karena memang
kita memegang peranan penting gitu kan. Di sisi lain mereka juga kan masih menggunakan energi fosil ya. Amerika saja sampai saat ini saya lihat masih cukup banyak PLTU yang beroperasi, 230 PLTU yang beroperasi di Amerika dengan 23% bahkan dari total energi yang ada untuk electricity di Amerika adalah ditopang oleh PLTU. Dengan demikian mereka pun baru mulai melakukan pensiun itu untuk pembangkit PLTU sendiri dimulai tahun sampai dengan tahun 2029 itu akan ditargetkan cukup besar, kurang lebih 13 gigawatt yang akan dipensiunkan. Tetapi dari 2010 sampai dengan 2019 Amerika memang sudah melakukan pensiunan cukup banyak sekali untuk pembangkit-pembangkit batu bara mereka. Dan saya kira Uni Eropa pun sudah mulai sama. Jadi saya kira memang sekarang posisinya ada di kita di Indonesia yang sebagai negara tropis yang dikatakan bahwa saat ini bisa mereka menganggap kita ini adalah negara yang sangat banyak menggunakan PLTU. Padahal masih ada China yang sangat besar, India yang sangat besar. Tetapi kan tekanannya ke kita karena saya melihatnya kita ini sebagai development country, jadi negara berkembang yang pastinya akan sangat mudah untuk ditekan oleh negara-negara maju, Mbak Sinta.